Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Terima kasih Mbak Niar, terima kasih Andai. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, kita hari ini akan membahas tentang free will ya, kehendak bebas. Saya yakin semua dari kita sudah mengerti bahwa kita diciptakan sebagai manusia dengan kehendak bebas. Kita boleh memilih apa yang kita mau gitu. Dan saya yakin kita semua sebetulnya sudah mengerti apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi justru di sini masalahnya. Karena kita sudah mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang tidak benar, di sini sering terjadi pertentangan di dalam diri kita sendiri. Begitu kan yang kita rasakan. Kita kepengennya marah nih sama dia yang sudah mungkin mengecewakan aku. Kepengennya marah gitu. Tapi tahu kalau nggak boleh marah, harusnya mengampuni. Lalu kita mulai bergumul dalam hati. Enaknya marah nggak ya ini ya? Kalau saya nggak marah, nanti dia makin melunjak lagi. Kalau saya marah, katanya saya nanti berdosa gitu. Kita mulai bergumul. Atau mungkin kita merasa ya udahlah lebih baik saya marah aja sama dia daripada dia makin ngelunjak gitu. Bodohin banget deh salah apa enggak. Pokoknya dia harus tahu kalau dia itu salah gitu. Jadi kehendak bebas sering menjadi pertentangan di dalam diri kita sendiri. Karena saya yakin seyakin-yakinnya kita semua sudah tahu di sini apa yang benar, apa yang tidak benar. Cuman masalahnya kita sering merasa kesulitan untuk melakukan yang benar dan berkata tidak pada hal-hal yang tidak benar itu tadi. Jadi sebenarnya free will yang Tuhan berikan kepada kita ini bisa menjadi anugerah atau malah bencana yang membawa kita jatuh pada dosa. Apa nih sebenarnya maunya Allah dengan free will ini tadi? Dia mau kasih kita anugerah atau dia mau jeburin kita pada bencana? Itu kan yang sering menjadi pergumulan kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita nggak sendirian. Kalau kita merasa seperti itu, kita nggak sendirian. Karena hal ini sudah menjadi pergumulan di dalam diri rasul-rasul zaman dulu. Mereka juga merasa berat gitu untuk melakukan free will dengan tepat, sehingga free will yang Tuhan berikan itu menuntun pada keselamatan, bukan malah menjatuhkan pada bencana kebinasaan. Apa buktinya? Coba ayat pertama kita buka di Roma 7 ayat 18 sampai 24 ya. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus sendiri mengatakan seperti ini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang kuperbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Bapak dan Ibu, Rasul Paulus pun merasakan pergumulan yang sama. Sampai dia bilang, aku ini manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku di dalam tubuh maut ini? Karena dia merasakan pertentangan itu di dalam batinnya dia. Dia tahu bahwa eh, tidak ada sesuatu yang baik di dalam dia. Sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik di dalam dia, tapi dia masih punya kehendak baik. Karena kehendak baik itu tadi asalnya dari firman kebenaran. Jadi kehendak baik itu ada.
Tapi hakikat dosa itu juga ada di dalam tubuh manusia. Jadi antara hakikat kebenaran dan hakikat dosa, inilah yang saling bertentangan di dalam diri kita. Dan membuat kita memilih sebetulnya dengan free will. Yang mana yang saya harus ikutin? Mengikuti kehendak hakikat dosa saya yang akan menuntun saya pada bencana kebinasaan, atau dengan kehendak bebas saya mau mengikuti kebenaran sehingga kehendak bebas saya menuntun saya pada keselamatan. Jadi, apakah free will itu menuntun kita pada bencana atau anugerah? Ini jawabannya tergantung pilihan kita sendiri. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kehendak bebas itu adalah bagian dari gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Kehendak bebas itu adalah bagian dari gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Kenapa? Karena kita ingatkan bahwa manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita pun seperti Allah yang punya kehendak bebas. Jadi sebetulnya dengan kehendak bebas itu Allah memberikan mahkota kemuliaannya kepada manusia. Dengan kehendak bebas itu, manusia ini menjadi berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain, dengan binatang. Bahkan termasuk binatang yang terpandai sekalipun, kita manusia berbeda. Karena manusia punya itu tadi, mahkota kemuliaannya Allah dalam rupa kehendak bebas. Jadi sebenarnya kehendak bebas ini adalah anugerah yang menunjukkan bahwa Allah itu mencintai kita. Kenapa seperti itu? Karena orang yang mencintai tidak akan pernah memaksa. Tuhan mencintai kita manusia, maka Tuhan tidak mau memaksa kita. Justru Tuhan memberi kita kebebasan agar kalau kita mau mencintai Dia kembali, kita mencintai Dia karena kehendak kita sendiri. Bukan karena paksaan. Bukan karena di-drive seperti robot. Enggak. Tapi Tuhan mau kita memilih untuk membalas cintanya karena memang kita mau. Itu kenapa Tuhan memberi kita kehendak bebas. Karena Dia mencintai kita. Dan Dia mau kita bebas memilih mau membalas cintanya atau kita mau biasa-biasa aja gitu. Selain itu, Tuhan juga memberi kita kehendak bebas dengan tujuan agar kita bisa menjadi rekan kerjanya. Rekan kerjanya di dalam hal apa? Di dalam mengelola alam semesta ini. Buktinya apa? Coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 26-27. Ini kisah tentang penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak dan Ibu, dua ayat ini bicara dalam banget. Bagaimana Allah berfirman, dia katakan seperti ini, baiklah kita. Kita di situ huruf besar. Berarti kita itu bicara tentang apa? Buat kita yang Christianity, kita itu bicara tentang Tritunggal Allah. Bahwa Allah itu tiga, tapi hakikatnya satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Dan tiga Allah yang adalah satu itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut rupa kita huruf besar. Menurut gambar Allah berarti apa? Ada roh dan ada kehendak bebas. Itu kehendak bebas itu yang membuat kita serupa dengan Allah juga.
Ada mahkota kemuliaan Allah di situ. Dan selain itu, dia bilang lagi, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala macam. Berarti apa? Allah mau menjadikan kita sebagai rekan kerjanya di dalam mengelola alam semesta. Buktinya, manusia di awal permulaan zaman kan disuruh kasih nama binatang-binatang tuh, ceritanya Adam dan Hawa. Pada waktu si Adam mau kasih nama kuda gitu, Allah nggak interfere. Allah nggak bilang, jangan kuda dong, namanya kan bagusan semut gitu. Enggak, Allah nggak interfere. Allah kasih kebebasan penuh. Bahkan pada waktu Kain mau membunuh Habel, Allah mengingatkan, hati-hati. Kalau kamu udah berpikir macam-macam, dosa sudah mengintip tuh di balik pintu. Sebetulnya Allah sudah mulai mengingatkan, menggiring. Jaga hatimu, jangan emosi. Jaga hatimu, jangan emosi. Gitu. Tapi walaupun Allah menggiring si Kain pada kebenaran, Kain tetap memilih untuk melakukan yang salah. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, manusia dengan kehendak bebas diciptakan dengan tujuan agar kita bisa ikut ambil bagian di dalam mengelola alam semesta itu. Makanya manusia itu kreatif. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari dua maksud ini, bahwa kehendak bebas diberikan agar kita secitra dengan Allah, bahwa kehendak bebas diberikan agar kita bisa mengelola alam semesta bersama dengan Allah. Allah memberikan kehendak bebas ini dengan maksud yang luhur, agar menjadi anugerah bagi kita, agar menjadi berkat bagi kita. Itu maksudnya Allah. Karena Allah tidak bisa memberikan anugerah pada robot. Kita bukan robot. Orang tanpa kehendak bebas adalah robot. Maka Allah tidak menciptakan kita sebagai robot. Justru lewat kehendak bebas itu tadi, Allah bisa memberikan anugerahnya. Kalau kita memilih sesuai dengan koridor kebenaran. Kalau yang Katolik bisa baca di kitab Sirak 15 ayat 14. Sirak 15 ayat 14. Di situ dikatakan, Allah bermaksud menyerahkan manusia pada keputusannya. Allah bermaksud menyerahkan manusia pada keputusannya. Berarti apa? Allah respect terhadap pilihan-pilihan manusia. Supaya apa maksudnya? Supaya manusia ini dengan kerelaan hatinya sendiri mencari penciptanya dan mengabdi kepada Allahnya secara bebas untuk mencapai kesempurnaan yang sepenuhnya. Itu maksudnya. Jadi Allah respect pada pilihan manusia. Tapi Allah mau kita memilih dia, mengabdi kepada dia. Sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan dan mendapat berkat dan anugerah yang sebetulnya dia sudah siapkan untuk kita. Bahkan kalau yang mempelajari tradisi-tradisi timur, dikatakan bahwa manusia itu dalam tanda kutip menciptakan dunia bersama dengan Allah. Dan manusia itu dalam tanda kutip lagi menciptakan keselamatan pribadinya. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah bukan manusia yang bikin keselamatan atau manusia yang menciptakan dunia. Enggak. Tapi manusia bersama dengan Allah bisa menciptakan kesejahteraan dunia dan bisa mencapai keselamatan. Bukannya Tuhan tidak bisa kerja tanpa manusia. Terbalik. Justru manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dengan free will manusia yang memilih untuk mau, garis bawahi kata-kata mau bekerja sama dengan Tuhan, dengan pilihan pribadinya, maka manusia bisa bekerja bersama dengan Tuhan untuk menciptakan kesejahteraan dunia dan untuk berjalan menuju pada keselamatan. Gitu. Jadi sebetulnya pengilahian manusia datang dari Allah. Kalau manusia itu mau bekerja sama dengan Allah, memakai free will-nya di dalam koridor kebenaran. Sampai di sini sebenarnya sudah jelas bahwa Tuhan memberikan free will itu dengan maksud yang luhur, agar kita bisa mendapatkan berkat dan anugerah yang memang Dia sudah sediakan bagi Anda dan saya. Jadi Bapak dan Ibu, kehendak bebas
Ini memang memusingkan buat kita manusia. Karena kita masih terikat pada hakikat dosa. Saat hakikat kebenaran bertentangan dengan hakikat dosa yang ada di dalam diri kita, di sini terjadi konflik batin untuk kita. Jadi memang kehendak bebas ini memusingkan untuk kita. Kalau kita memang kaki di atas dua perahu, maka kita akan menjadi bingung, pilih yang mana nih? Pilih kebenaran atau pilih ego sendiri? Pilih kebenaran atau pilih konsep dunia? Kita akan menjadi bingung. Tapi kehendak bebas bukan cuma memusingkan manusia. Ternyata kehendak bebas pun juga ngerepotin Tuhan. Loh, kok bisa ngerepotin Tuhan? Iya, karena Tuhan sering kena getahnya gitu. Sering kena tuduh gara-gara manusia milih salah yang dituduh Tuhan. Contohnya apa? Kalau misalnya manusia yang kita di sekitar kita aja deh. Sering buang sampah sembarangan, kali yang tadinya 10 meter sekarang tinggal 2 meter, akibatnya apa? Banjir. Lalu kalau terjadi banjir, orang bilang apa? Tuhan, kenapa kok izinkan bencana ini terjadi sama aku gitu. Nah, Tuhan juga nanya, "Lah yang salah siapa? Kamu yang nggak melihara alam semesta kok, kamu yang potong-potong pohon sembarangan, kamu yang buang sampah sembarangan, kok aku yang disalahin?" Sering manusia seperti itu. Atau mungkin saya sendiri deh, misalnya, tenggorokan saya ini lemah banget. Tapi saya itu suka makannya tuh kerupuk lah, keripik lah, ciki lah, nggak boleh nyebut merek. Apa mie kering lah, kayak begitu-begituan ya. Itu kan otomatis suka bikin panas dalam, gorengan-gorengan gitu. Lalu kalau misalnya saya sakit gorokan, lalu saya bilang, Tuhan, udah tahu hari ini ada PA, mau sharing Tuhan, kenapa kok kasih aku sakit gorokan? Nah Tuhan bilang, nggak salah sendiri, udah tahu tenggorokannya lemah, kenapa makan kerupuk sampai sekaleng? Kayak begitu. Jadi teman-teman, free will itu juga sering memusingkan Tuhan. Karena manusia tuh suka suka seenaknya sendiri gitu loh. Pilihannya yang salah, tapi Tuhan yang di-blame, Tuhan yang Tuhan yang dihujat, Tuhan yang digugat, Tuhan yang dipertanyakan. Padahal diri sendiri yang salah. Jadi sebenarnya lewat kehendak bebas, ini manusia bisa berpikir, bisa bertindak, bebas memilih menurut kehendaknya. Mau beragama atau enggak, mau mengakui Allah atau enggak, mau mengingkari Tuhan apa enggak, mau memuji dia atau menghujat dia, mau memilih kehidupan atau pilih maut. Manusia bebas mau ngapain aja. Nah, sayangnya manusia ini memang sering salah pilih. Tidak memakai kehendak bebas di dalam koridor kebenaran. Nah, sekarang kalau manusia salah pilih, jatuh pada pilihan yang salah, ujung-ujungnya apa? Dosa. Dan kita semua sudah tahu bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kalau kita salah memakai kehendak bebas kita, ujung-ujungnya adalah dosa. Dan upah dari dosa adalah maut. Dan sebelum maut kebinasaan itu tadi terjadi, ada derita dulu yang harus kita alami. Seperti banjir lah, sakit penyakit lah, sakit gorokan lah. Ada derita yang harus kita alami hanya karena kita salah milih. Memakai kebebasan kita tidak secara bertanggung jawab. Jadi, pada saat Tuhan memberi Anda dan saya kehendak bebas, bukan berarti Tuhan memberikan kebebasan yang suka-suka sendirilah gitu. Tapi kebebasan itu harus tetap ada di dalam koridor kebenaran yang harus ditaati. Tuh, kebebasan yang kita pakai, yang kita pilih harus tetap di dalam koridor kebenaran yang harus kita taati. Buktinya apa? Coba kita buka di Kejadian 2 ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dari ayat ini kelihatan
Ini cerita tentang penciptaan permulaan zaman. Bagaimana Tuhan memberi manusia kebebasan. Tapi kebebasan itu ada koridornya. Ada batas-batasannya. Dan selama batasan itu tadi ditaati, maka kita tidak akan jatuh pada pilihan yang salah. Tapi kalau kita melanggar batas koridor kebenaran itu tadi, maka kita akan memilih dengan kehendak bebas untuk melakukan yang salah, dan ujung-ujungnya adalah dosa, ujung-ujungnya lagi adalah habis dosa kita akan mengalami derita, dan nanti ujung-ujungnya adalah kebinasaan kekal. Tapi Tuhan tetap memberi Anda dan saya kebebasan itu tadi. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi robot. Robot tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tuhan tetap memberi kita kebebasan. Tapi Tuhan juga mengingatkan kita, ada koridor kebenaran yang harus kita taati. Ayat tadi sudah menunjukkan bahwa ada larangan yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, Matius 6 ayat 33 diingatkan juga banyak sebetulnya ayat yang mengingatkan kita agar kita tidak keluar dari pagar kebenaran. Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bacakan aja. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengingatkan, pertama cari kebenaran dulu. Cari kebenaran dulu. Kebenaran itu apa sih? Perhatikan di situ kebenaran huruf besar. Berarti kebenaran itu bicara tentang firman Allah. Buktinya apa kalau kebenaran itu adalah firman? Buka di Yohanes 17 ayat 17b bilang bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman. Tuhan mau kita berpegang pada kebenaran terlebih dahulu. Tuhan mau kita berpegang pada firman-Nya terlebih dahulu. Pada saat kita berpegang pada kebenaran yang adalah firman-Nya, maka jalan kita akan ada pagar-pagarnya. Dan pagar ini adalah hal yang menuntun kita agar tidak keluar dari jalur. Agar pilihan-pilihan kita tetap pada koridor kebenaran itu tadi. Tuhan terus mengingatkan Anda dan saya, pakai patokan kebenaran. Pakai patokan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus pun menyatakan diri, pakai patokan kebenaran. Kebenaran itu apa? Dan dia menyatakan, aku. Yesus itu loh jalannya. Yesus itulah kebenaran. Tadi kita udah buka ayat ya, bahwa kebenaran itu adalah firman. Dan lewat Yohanes 14 ayat 6 ini, sekali lagi dinyatakan bahwa kebenaran itu adalah firman, dan kebenaran yang adalah firman, itu adalah Yesus sendiri. Pada saat hidup kita terpatok pada kebenaran yang adalah firman, yang adalah Yesus sendiri. Saat itu kita bisa memilih untuk berjalan di dalam koridor yang benar. Lalu bagaimana kalau kita pernah memilih yang salah? Lalu bagaimana kalau kita sudah jatuh pada dosa, terlanjur nih memilih yang salah? Kalau kita sudah terlanjur memilih yang salah, lihat nih, Allah Bapa itu luar biasa baiknya. Dia kirim Tuhan, putranya, Yesus, sebagai penebus. Jadi kalau kita sudah kadung milih yang salah, ya udah, kita berpangling pada Yesus, percaya bahwa dia sudah menebus Anda dan saya. Bukan hanya dia sudah menebus Anda dan saya, hari ini dia sudah memberikan rohnya, Roh Kudusnya untuk kembali memimpin hidup Anda dan saya. Sehingga ke depannya kita tidak lagi memilih sesuatu yang di luar pagar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita kadung milih yang salah, kalau terjadi derita-derita di dalam hidup kita akibat perbuatan kita sendiri yang salah, jangan kita gampang menuduh Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan hal ini terjadi pada aku? Gitu. Tuhan bilang, kamu sendiri kok udah dibilang kalau jalanan lampu kuning harus mandek, kamu malah nginjek gas. Siapa yang salah gitu?
Jadi jangan gampang menuduh bahwa kejahatan itu adalah kehendak Tuhan. No, jangan-jangan free will kita memang memilih yang salah. Tuhan udah ingatkan berkali-kali. Jalan di batas koridor kebenaran. Patokan pada kebenaran. Berpegang pada firman. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Berpangling pada Yesus penebus. Sehingga setiap pilihan kita tidak lagi menyimpang pada hakikat dosa, tapi berpegang pada kebenaran. Teman-teman, Paulus Leo yang ke-9, dia pernah menulis surat di tahun 1053. Dia tulis kayak gini, Allah hanya menentukan yang baik. Betapapun juga dia tahu kalau ada yang jahat. Tapi yang jahat tidak berasal dari Allah. Allah tahu kalau ada yang jahat. Tapi yang jahat tidak berasal dari Allah. Jadi jangan pernah kita menuduh Allah untuk sesuatu yang jahat atau yang buruk terjadi dalam diri kita. Sebenarnya lewat kehendak bebas, Tuhan mau kita memilih yang baik agar kita bisa mendapatkan semua yang baik, anugerah berkat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Tapi kalau kita memilih sesuatu yang salah, ya memang ada konsekuensinya. Ada akibat dari pilihan-pilihan yang salah. Ada konsekuensinya. Ada derita yang mungkin kita harus alami. Karena kita terlanjur memilih yang salah. Contohnya apa? Adam dan Hawa. Pada saat dia memilih untuk tidak taat. Memakai kehendak bebasnya dengan suka-suka sendiri. Dan mengambil buah dari pohon yang terlarang itu tadi. Konsekuensinya apa? Keluar dari Taman Eden. Derita terjadi karena mereka sudah pernah memilih yang salah. Ada akibat, ada konsekuensi dari pilihan yang salah. Jadi bagian kita sekarang adalah make sure pilihan saya adalah berpegang pada hakikat kebenaran. Tidak lagi berpegang pada hakikat dosa yang masih ada di dalam diri aku ini tadi. Bapak dan Ibu, jangan kita twist ya dengan konsep dunia. Ingat bahwa konsep surga sama konsep dunia akan selalu berbeda. Kalau konsep surga, kalau kita ngomong kebebasan ya, secara konsep rohani, secara konsep kebenaran, konsep surga. Kalau kita ngomong tentang kebebasan, kebebasan itu adalah masuk di dalam koridor kebenarannya Allah. Taat pada kehendaknya Allah, itu adalah kebebasan. Tapi kalau konsep dunia, ngomong tentang kebebasan, berarti kan suka-sukaku sendiri. Terserah gue dong mau ngapain gitu. Aku mau milih mana ya suka-suka sendiri. Konsekuensinya ya apa bodohin banget gitu. Itu terserah gue, hak gue gitu. Ini kalau konsep dunia, ngomong tentang kebebasan. Tapi kalau konsep surga bilang beda. Kebebasan itu bukan suka-suka sendiri, tapi adalah kebebasan yang bertanggung jawab di dalam koridor kebenaran. Jadi konsep surga sama konsep dunia pasti selalu bertentangan. Lalu kontranya apa? Hal keterikatan. Kalau konsep surga ngomong keterikatan berarti belenggu akan dosa. Hakikat kedagingan kita, keterikatan kita pada amarah, pada tidak bisa mengampuni, pada games, pada hobi, pada apapun juga yang membuat Tuhan menjadi nomor 2 atau nomor 3 di dalam kehidupan kita. Segala macam belenggu dan keterikatan itu adalah keterikatan secara rohani. Tapi kalau kita di dunia ngomong keterikatan, apa? Keterikatan tuh aturan-aturan Tuhan tuh. Kamu diikat, kamu harus bayar donasi, kamu harus berdoa, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Aturan-aturan banyak itu ikatan-ikatan tuh. Gitu. Jadi perhatikan, konsep surga sama konsep dunia itu berbeda. Jadi buat kita nih ya, yang sudah mengenal kebenaran, jangan twist. Jangan kepelintir. Ingat bahwa konsep kebebasan konsep kebebasan Tuhan, keselamatan, itu adalah lepas dari keterikatan.
bukan suka-suka sendiri, tapi adalah kebebasan yang bertanggung jawab di dalam koridor kebenaran. Itu yang harus jadi konsep kita kalau kita ngomong tentang free will. Nah, ada satu bapak gereja, namanya Santo Irenaeus. Dia bilang kayak gini, manusia itu berakal budi karena dia secitra dengan Allah. Dia diciptakan dalam kebebasan dan dia adalah tuan atas tingkah lakunya. Kita adalah tuan atas diri kita sendiri. Baik di dalam hati, pikiran kita, perkataan kita, maupun tingkah laku kita. Jadi, kalau sekarang memang kita mau mengalami kebebasan seperti yang Allah mau, pastikan saya menjadi tuan atas tingkah laku saya sehingga saya bisa memilih kebebasan di dalam koridor kebenaran untuk lepas dari segala macam hakikat dosaku, untuk lepas dari segala macam keterikatanku yang membawa aku jatuh ke dalam dosa lagi dan lagi dan lagi. Kehendak bebas ini adalah kekuatan sebetulnya yang mengalir dari dalam diri kita sendiri, dari akal budi kita, sehingga kita bisa memilih. Dan kehendak bebas ini harus dipakai secara bertanggung jawab, karena tiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau kita milih yang salah, ada derita, ada kebinasaan. Kalau kita milih yang benar, akan ada keselamatan. Dan justru sebenarnya semakin kita bisa milih untuk melakukan yang benar, maka kita bisa makin bebas dari diri sendiri, semakin bebas dari belenggu yang membinasakan. Gini, contohnya kayak gini, di dalam diri kita, lihat saya ya, di dalam diri kita ini kan selalu ada kehendak bebas yang benar di dalam koridor kebenaran, dan ada, aku pakai ini deh biar gampang. Ada kehendak bebas yang benar yang menuntun kita pada koridor kebenaran, tapi ada juga kehendakku sendiri yang menuntun pada egoku pribadi lah, pengen bales dialah, pengen dapat duit lebih lah, pengen menang sendirilah, gampang tersinggung lah, gampang marah lah. Ini kan selalu ada nih dalam diri kita kan. Nah, ini mana yang paling banyak diturutin? Kalau saya lebih banyak nurutin kehendak bebas di dalam koridor kebenaran, pada saat saya pengen marah nih ya, ini kan bilang, diam dah, ngalah aja, ampuni dia, udah diam aja deh, jangan bales, udah berkati dia aja deh, merem aja deh. Ini kan bilang gini kan, di sini bilang, oh jangan dong, kamu diam aja, ntar kamu diinjek kepalamu, dia makin kurang ajar, nanti bakal pinjem duit lagi deh. Ini kan selalu bilang kayak begitu. Nah, mana yang kita turut? Kalau kita nurut sama ini, posisi ini akan naik sedikit. Posisi ini akan turut sedikit. Besok-besok ada kejadian lagi, kita nurut lagi sama yang ini, sama yang surgawi, posisi ini akan naik lagi. Dan ini akan makin lemah. Terus seperti itu. Semakin kita turuti yang benar, suara ini akan menjadi makin dominan di dalam diri kita. Dan suara yang kedagingan akan makin lemah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau taat pada koridor kebenaran dan nurutin ini terus, nurutin kedagingan terus, maka suara kedagingan ini akan makin dominan dan suara kebenaran, aka Roh Kudus, akan makin sayup-sayup di dalam diri kita. Walaupun saya apal ayat kek, berdoa 5 kali sehari kek, walaupun saya puji-pujian kenceng, walaupun saya ikut pengajaran sehari 3 kali, tapi kalau tidak taat, ya sama aja bohong sebetulnya. Makanya kan kita sangat ditekankan untuk menjadi pelaku firman. Pada saat kita sudah tahu, kita suruh ngalah, kita suruh diam, kita suruh sabar, kita suruh mengampuni, kita tidak boleh tikam orang balik gitu ya. Questionnya, kita taat apa enggak? Taat ini pilihan kehendak bebas kita. Taat apa enggak? Teori semua sudah tahu. Teori kebenaran semua sudah tahu. Tapi questionnya, taat apa enggak? Kalau taat, maka posisi ini akan menjadi makin dominan. Dan ini akan makin lemah.
Tapi kalau tidak taat, ya tahu doang teorinya, tapi tidak bisa menjadi pelaku firman, akibatnya ego tetap naik. Walaupun tahu teori banyak, walaupun pengajaran setiap hari, tapi kalau tidak bisa mempraktekkan, ego akan tetap naik dan suara Roh Kudus akan tetap menjadi sayup-sayup. Itu kenapa Yohanes 4 ayat 34 itu bilang seperti ini. Kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak dan Ibu, ini perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Tuhan Yesus pun yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia pun mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia. Kalau Yesus aja melakukan kehendak Allah sampai tuntas di dalam ketaatan, kita pun juga harus seperti itu. Kita juga harus berjuang untuk melakukan ketaatan itu tadi. Walaupun ketaatan itu tadi nggak enak buat diri kita. Jangan bilang Yesus itu nggak punya free will ya. Punya. Buktinya apa? Pada waktu di Taman Getsemani, ingat dia doanya apa? Tuhan, bila kau mau, kalau bisa nih, cawan ini biar berlalu daripadaku. Berarti apa? Secara kedagingan dia juga sebenarnya nggak kepengen mengalami salib. Dia tahu apa yang ada di depan dia. Tapi walaupun dia nggak kepengen, dia belajar untuk taat. Bagaimana dengan kita? Secara teori kita tahu semua kebenaran itu. Secara teori. Tapi beranikah kita mempraktekkan kebenaran itu tadi dengan memilih untuk bersikap yang benar di dalam ketaatan sehingga suara Allah, suara Roh makin dominan di dalam kehidupan kita dan belenggu keterikatan kita akan dosa, akan kedagingan makin lemah di dalam diri kita. Itu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kehendak bebas ini, dengan kehendak bebas ini ya, Allah itu benar-benar menghargai manusia. Manusia bebas untuk memilih. Mau masuk di dalam hubungan pribadi dengan Allah. Lalu bertumbuh di dalam kebenaran untuk meraih anugerah, keselamatan dan berkat yang sudah Dia sediakan. Atau kita mau milih suka-suka sendiri. Itu. Allah menghargai pilihan kita. Allah respect terhadap pilihan kita. Dan aku yakin setiap dari kita sebenarnya sedang berjuang agar kita bisa terus memilih kebenaran yang bertanggung jawab, yang di dalam koridor kebenaran. Karena kebenaran ini sebetulnya adalah rahmat. Kemerdekaan ini adalah rahmat. Kemerdekaan ini adalah rahmat. Dan dengan rahmat itu, Allah tidak membatasi kebebasan kita. Selama kita berjalan di dalam kebenaran Allah itu tadi. Allah hanya mendidik kita agar kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena setiap pilihan-pilihan kita ada konsekuensinya. Mau konsekuensi keselamatan atau mau konsekuensi kebinasaan, ini adalah pilihan kita sendiri secara bebas. Jadi pada saat Allah menciptakan manusia dengan free will, itu tujuannya adalah baik dan luhur. Karena Dia mau kita ikut ambil bagian di dalam menciptakan keselamatan untuk kita sendiri. Dan Dia mau kita ikut ambil bagian di dalam mengelola alam semesta itu tadi. Dan lewat itu kita harus berelasi dengan Dia. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan sendiri. Allah bisa lakukan karena Dia nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Allah ajak kita karena Dia mau kita ambil reward-nya. Karena Dia mau kita ambil konsekuensi yang reward yang positif, konsekuensi yang positif dari setiap pilihan-pilihan bebas kita itu tadi. Jadi sebetulnya Allah tidak secara aktif menentukan manusia tanpa melibatkan kehendak bebas manusia. Karena manusia itu bukan robot. Kalau robot berarti nggak secitra dengan Allah.
Jadi Allah juga tidak secara aktif menjadikan manusia berdosa. Karena dosa itu bertentangan dengan hakikatnya Allah. Jadi sekarang kita jangan bilang, Allah menciptakan aku, memang aku kayak begini, hakikatku ini udah ditakdirkan jadi pencuri. Dulu pernah ada orang, salah satu selebriti, dia bilang, aku udah kayak gini, aku memang ditakdirkan untuk jadi istri dari suaminya orang itu gitu. Ada orang selebriti yang pernah mengatakan, no, itu bukan takdir Allah. Itu pilihan bebas. Allah tidak akan mentakdirkan kita untuk berbuat dosa karena itu bertentangan dengan hakikat Allah. Jadi jangan pernah bilang, ya aku nih seperti ini, aku udah diciptakan dengan mulut jahat, aku udah diciptakan tanganku suka gatel, aku udah diciptakan kayak begini, jadi pembunuh, jadi pencuri. No. Aku sudah diciptakan sebagai orang tua yang galak. No. Dia. Karena itu bertentangan dengan hakikat Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, itu karena free will kita yang lebih memilih kedagingan kita. Bukan memilih untuk taat pada koridor kebenaran Allah. Jadi hati-hati teman-teman. Hakikat dosa tidak mungkin menghilang sama sekali di dalam diri manusia. Tapi kita harus terus berjuang untuk memilih yang baik di dalam koridor kebenaran untuk memuliakan Allah. Hati-hati, orang sudah benar pun masih sering milih yang salah. Orang sudah tahu kebenaran pun sudah masih sering pilih yang salah. Contoh apa? Ingat Salomo. Salomo itu 2 kali ketemu Allah sendiri. Kurang hebat apa dia? 2 kali Allah datang kepada dia. Tapi Salomo memilih yang salah dengan apa? Memilih wanita asing sebagai permaisurinya dia. Gitu. Secara rules dia udah tahu nggak boleh sebetulnya menikah sama orang asing, tapi dia memilih untuk menjadikan wanita asing sebagai permaisurinya. Itu pilihan bebas. Jadi level kerohanian tidak menjamin kita untuk bisa terus memilih yang benar. Jadi kita harus terus mengejar kebenaran itu agar setiap pilihan hidup kita jatuh pada sesuatu yang benar. Contoh lagi, Daud kurang holy apa sekarang? Tapi dia jatuh juga tuh sama Batsheba. Apakah bisa misalnya dia tidak jatuh pada Batsheba? Bisa. Kalau hari itu dia tidak berdiri di koridor istana kelamaan ya, kalau hari itu dia ikut perang misalnya, maka dia tidak akan jatuh pada temptation. Gitu. Tapi Yusuf berbeda. Pada saat Yusuf mempunyai pilihan untuk ikut istri Potifar atau dia lari, dia tetap berpegang pada kebenaran. Jadi bagaimana dengan kita? Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti dijatuhkan pada pilihan. Mau yang kanan atau yang kiri. Dan setiap pilihan kita pasti ada konsekuensi-konsekuensinya. Bahkan hal yang sudah jelas pasti kita dapat pun, sering loh kita milih yang salah. Contoh, 12 pengintai Kanaan. Sebelum mereka masuk ke dalam Kanaan, Tuhan udah bilang, ini nanti Kanaan ya bakal jadi milik kamu orang Israel. Di situ tanah yang subur, susu, madu, segala macam, keren gitu. Dan Tuhan suruh, Tuhan bilang, ini bakal jadi milik kamu. Dan Musa kirimkan 12 orang untuk lihat tanah itu. Udah tahu tanah itu bakal jadi miliknya. Tapi pada saat mereka 12 orang itu di-report, apa yang terjadi? 10 orang bilang, aduh orang di situ raksasa semua, kita cuma kayak kecil banget di hadapan dia. Udah tahu loh tanah itu bakal jadi rewardnya dia. Masih juga memperkatakan hal-hal yang salah. Gitu. Jadi hati-hati. Manusia ini memang dikasih kebebasan untuk memilih gitu. Tapi sering walaupun kita sudah tahu teorinya, tahu kebenarannya, kita jatuh pada pilihan-pilihan yang salah. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bagaimana sejak awal Tuhan mengingatkan Anda dan saya untuk memilih kehidupan, untuk menetapkan tiap langkah hidup kita
pada pilihan-pilihan yang benar. Bapak dan Ibu, kita bisa ilustrasikan ya, kehidupan ini penuh dengan pilihan. Kayak restoran Padang. Tahu kan, semua pernah makan di restoran Padang kan? Ada rendang, ada ayam pop, ada sayur rebus, ada timun, ada sambal, dan sebagainya. Kita bebas untuk milih. Yang digoreng, yang santannya makin banyak, yang gravy-nya makin kental, itu yang paling enak kan. Tapi konsekuensinya apa? Kolesterol lah, darah tinggi lah, obesitas lah, dan udah pasti itu tidak sehat. Tapi kalau kita milih yang rebus-rebusan, yang memang tidak selalu enak, tapi itu memberi nutrisi yang sehat. Jadi kita bebas untuk memilih. Tapi kita juga harus tanggung konsekuensinya masing-masing. Tuhan mau kita hidup di dalam hikmat-Nya agar kita tidak salah pilih. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan mau kita berjalan di dalam kebenaran. Memegang kebenarannya lebih dahulu. Membangun relasi dengannya agar kita bertumbuh di dalam hikmat. Saat hikmat kita bertumbuh, kita pun pasti bisa melatih diri untuk memilih hidup di dalam ketaatan. Ingat, di dalam diri kita ada pilihan. Dan untuk bisa terus memilih yang ini, harus latih. Tidak otomatis. Tidak proses 1 kali, 2 kali jadi. Tapi proses latihan terus, menerus, dan non-stop. Buktinya apa? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Tim 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita semua pasti setuju. Latihan badani berguna. Mau yoga, kayak mau olahraga, kayak mau jinjit-jinjit, kayak apapun itu berguna. Tapi latihan rohani itu lebih berguna. Karena kita semua tahu, ada waktunya nanti tubuh kembali menjadi tanah dan roh harusnya kembali pada penciptanya. Maka roh ini harus dilatih. Bagaimana cara kita melatih loh? Lewat ibadah. Ibadah itu perlu latihan loh. Kayak hari ini kita PA, kalau kita menjadikan Kamis sebagai hari rutinitas kita untuk PA, pertama pasti susah. Males dulu lah, banyak urusan lah, banyak kerjaan lah, mikir hari lain bisa lah, hari besok juga masih ada lah, banyak alasan. Tapi kalau kita sudah jadikan ini sebagai pola hidup, kita sudah tahu, oh hari Kamis jam 2, ini waktunya kita ibadah. Gitu. Jadi ibadah pun juga harus latihan. Setelah kita melatih tubuh kita untuk beribadah, kita latih inner kita. Bagaimana? Agar setiap PA kita belajar juga untuk fokus. Memfokuskan diri pada Tuhan. Semua ini butuh latihan. Karena kita nggak latihan, apalagi dengan PA. Kita pengajaran biasa aja bisa ngantuk kok. Bisa nggak ngerti, apalagi PA. PA cukup dalam dibandingkan pengajaran-pengajaran yang lain gitu. Jadi semuanya pun butuh latihan. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran? Tapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu adalah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Seorang hamba pasti harus nurut sama tuannya. Apapun yang tuannya suruh. Kalau kita kerja di kantor, misalnya bos kita suruh, tolong dong ini pembukuan yang ini diganti ya. Jangan tulis 30.000, tulis saja 50.000 gitu. Karena dia adalah bos kita. Mau nggak mau kita belajar nurut gitu. Kamu besok masuk bukan jam 9 ya, tapi jam kantor mulai jam 8.30. Walaupun kita ngedumel dalam hati, ya nurut juga gitu. Karena bos yang suruh.
Nah sekarang siapa yang menjadi bos saya? Yang menjadi bos saya adalah Tuhan, atau yang menjadi bos saya adalah diri saya sendiri? Mana yang menjadi bos saya? Itu yang akan saya taati. Jadi sekarang bagian kita adalah melatih diri untuk taat pada bos yang adalah Tuhan. Saya tahu Bapak dan Ibu, untuk belajar taat pada bos yang adalah Tuhan, dengan menundukkan diri sendiri tadi, menundukkan diri sendiri ini tadi, untuk makan memilih yang sayur rebus-rebusan dan bukan yang goreng-gorengan atau santan-santan, itu ya, itu adalah persembahan hidup. Pada saat saya kepengen marah, tapi saya belajar untuk diam, itu persembahan hidup. Pada saat saya kepengen jawab dia dengan argumentasi yang lebih kencang, tapi saya belajar diam, itu adalah persembahan hidup. Pada saat semua sepertinya menentang saya, keadaan demikian negatif, tapi saya belajar untuk melihat sisi positif daripada orang itu adalah persembahan hidup. Jadi setiap pergumulan kita untuk mematikan diri kita sendiri dan hidup di dalam koridor kebenaran Allah, bebas untuk memilih koridor kebenaran Allah, itu adalah persembahan hidup kita kepada Dia. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita cuma berdoa badan doang, tapi tindakan kita tetaplah ngejahatin orang, nggak mau mengampuni orang, melecehkan orang, gampang tersinggung. Itu ibadah kita tuh berarti cuma badan doang gitu loh. Innernya belum ada. Gitu. Tapi ibadah yang sejati adalah pada saat saya berjuang untuk mengampuni dia yang sudah tipu saya. Pada saat saya berjuang untuk menerima dia apa adanya walaupun perkataannya selalu nyakitin saya. Itu ibadah kita juga. Dan itu adalah persembahan hidup. Garis bawahan itu tadi. Jadi kita harus melatih kebebasan. Kita harus melatih kehendak bebas kita di hadapan Allah. Dan kita nggak sendirian. Ada Roh Kudus yang menemani perjalanan hidup kita. Dia yang akan terus mengingatkan kita agar kita memilih yang benar, menundukkan ego kita. Syaratnya dengerin Roh Kudus itu tadi. Biar suaranya makin kenceng, makin kenceng. Kalau kita nggak dengerin dia, ya nggak apa-apa juga. Cuma suara dia akan makin sayup-sayup, makin sayup-sayup gitu. Ego kita yang akan naik. Tapi kalau suara Roh Kudus ini kita dengerin, kita taatin, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa mengerti rencana Allah yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Contohnya, ingat kejadian Petrus. Petrus itu selalu berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk eksklusif orang Yahudi. Dia tidak mengerti Paulus itu penginjilan untuk orang asing. Dia pikir eksklusif nih. Yesus keselamatan itu untuk Israel doang gitu. Tapi oleh Roh Kudus rahasia itu disingkapkan dan akhirnya Petrus bisa mengerti bahwa keselamatan itu adalah untuk semua orang. Gitu. Roh Kudus juga menuntun kita agar kita bisa disiplin di dalam melatih ibadah kita. Kayak tadi aku bilang, Kamis hari PA, pertama kita latihan badan dulu. Setelah kita latih badan kita tiap Kamis PA, kita latih inner kita, hati dan pikiran kita untuk fokus. Gitu. Roh Kudus yang menuntun kita untuk disiplin itu tadi. Dan itu perlu. Bapak dan Ibu, disiplin itu memang bukan kekudusan. Tapi omong kosong kita bisa menjadi kudus kalau kita tidak melatih diri untuk disiplin. Ya kan? Disiplin itu memang bukan kekudusan. Tapi nggak mungkin kita bisa kudus kalau kita nggak disiplin. Jadi kita harus disiplin diri terhadap setiap ibadah kita. Kamis PA, Minggu Pisah, Rosario, apa segala macam. Salut sama saudara-saudara kita yang muslim yang bisa beribadah 5 kali dalam sehari. Kita ibadah doa, penyerahkan diri pada Tuhan. Ingat doa Tuhan berapa kali sehari. Jadi perlu disiplin juga untuk bisa meraih kekudusan itu tadi. Dan kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan hal itu adalah kerjanya dia. Dengerin, waktunya doa nih.
Ingat nih, gitu. Dengerin dan taatin. Roh Kudus juga menjadi penghibur untuk kita pada saat kita merasa berat di dalam mengalahkan diri sendiri. Pengen marah sebetulnya. Kesel banget sama dia yang udah lecehin aku. Kesel banget sama dia yang udah menipu aku habis-habisan. Tapi Roh Kudus kasih aku ketenangan. Udah deh, tenang aja. Gak apa-apa. Itu persembahan hidup buat kamu, buat Tuhan dari kamu. Udah diam aja, sabar aja deh. Udah nonton TV aja. Itu suara Roh Kudus. Dia menghibur kita juga. Dan Roh Kudus menolong kita untuk bisa menaklukkan pikiran kita pada Kristus. Aku kasih ayat yang satu ini aja. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Roh Kudus menolong kita agar kita bisa menaklukkan pikiran kita pada Kristus. Pikiran ini sering tuntun kita, dia udah kurang ajar nih. Aduh, hidupmu paling sengsara sendiri. Aduh, dia udah melecehkan kamu. Ini kan pikiran-pikiran negatif yang ada di sini. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk menaklukkan pikiran ini di bawah kaki Kristus. Sehingga yang negatif muncul tidak lagi ke permukaan, tapi bisa ditenggelamkan dengan keberserahan kepada Tuhan. Jadi, aku rasa sekarang sudah bisa melihat. Semua sudah bisa melihat. Apakah free will ini berkat atau free will ini adalah bencana? Pertanyaannya, sulitkah untuk memilih free will yang benar di dalam koridor kebenaran? Siapa yang merasa sulit? Boleh coba angkat tangan. Siapa yang merasa benar, merasa gampang untuk memilih free will di dalam koridor kebenaran? Memang ini adalah satu dilema ya. Tapi jawabannya jelas semua di dalam Alkitab. Coba kita buka di Ulangan 30 ayat 11 sampai 13. Kehidupan atau kematian. Hidup kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini, kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jawabannya seperti itu. Nggak sulit, nggak sukar, nggak jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga kau bebas berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang di seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya pada kita supaya kita melakukannya gitu. Jadi ayat udah jelas, nggak sulit. Ayat jelas ngomong itu. Lalu bagaimana biar nggak sulit? Kalau biar kita bisa tahu dia nggak terlalu jauh di atas atau terlalu jauh di bawah, jawabannya ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Jadi, apakah ini sulit? Jawabannya adalah tidak. Asal kita mau jadi pelaku firman. Saat kita melatih diri untuk menjadi pelaku firman, kuasa roh di dalam kita akan makin hidup. Suaranya akan menjadi lantang. Kuasa roh ini akan makin mendominasi kehidupan kita. Baik hati kita, perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Ego kita, bagaimana dengan ego kita? Masih ada. Tapi akan makin mengecil. Gitu. Pastikan bahwa kita menyadari ada firman di dalam hati dan di dalam mulut kita. Dan kalau firman yang di dalam hati dan di dalam mulut kita ini tadi sudah berbicara lewat bisikan roh, bagian kita adalah melakukan. Bukan cuman oh ya gitu ya, oh ya tahu tapi tidak pernah dilakukan. Enggak. Tapi dilakukan.
Jadi Bapak dan Ibu, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Mau mendapatkan berkat atau mendapatkan bencana, pilihan di tangan kita masing-masing. Tapi yang jelas, tujuan Tuhan memberikan kita free will adalah agar kita bisa menjadi rekan kerjanya di dalam mengelola alam semesta ini. Dan agar kita bisa menjadi serupa dengan Dia yang bebas. Dan agar kita bisa berelasi dengan Dia untuk membangun hikmat kita. Di sini free will kita berbicara. Kemarin ada satu orang yang meminta tema tentang takdir. Kita tidak ditakdirkan untuk mengalami kebinasaan. Tidak ada orang yang ditakdirkan untuk jadi pengganggu orang lain, untuk jadi pencuri. Tidak. Karena dosa itu bertentangan dengan hakikatnya Allah. Jadi Tuhan tidak pernah mentakdirkan manusia untuk binasa. Satu-satunya takdir yang dikehendaki Allah adalah untuk keselamatan. Tuhan mentakdirkan kita untuk masuk di dalam keselamatan kehidupan kekal. Dan satu-satunya cara kita bisa masuk pada keabadian adalah bila kita memakai free will kita di dalam koridor kebenaran Allah. Ayat terakhir, ingat, agar kita bisa memakai free will kita di dalam koridor kehendak kebenaran Allah, sehingga rencana Allah akan kita terjadi, kita masuk pada kekekalan, kita bisa berelasi dengan Dia, kita bisa kelola alam semesta seperti Dia, bersama Dia, dan kita menjadi serupa dengan Dia. Bagian kita adalah untuk melatih diri, kan? Melatih diri bukan hanya secara lahiriah, tapi secara inner kita. Ayat terakhir, agar kita bisa terus makin sungguh-sungguh melatih diri dan merasa bahwa hidup di dalam kebenaran tidak lagi sulit karena firman itu ada di dalam hati dan di dalam mulutku, maka kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Garis bawahi kata-kata sungguh-sungguh agar pilihanmu makin teguh. Itu yang harus kita usahakan. Sepanjang hidup kita, dari buka mata sampai tutup mata, penuh dengan pilihan. Dan ayat menjelaskan kita harus sungguh-sungguh. Jangan suka-suka, jangan seenak-enaknya. Karena keselamatan individu tidak ditentukan oleh Allah secara sepihak. Tuhan mentakdirkan kita selamat, tapi pilihan di tangan kita. Dan setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Kehendak bebas adalah kemuliaan dari Tuhan. Tapi kehendak bebas itu juga harus tetap di dalam koridor prinsip-prinsip kebenaran Allah. Kehendak bebas bukan berarti kita boleh melakukan segala sesuatu secara seenak-enaknya, suka-suka sendiri. Tapi kita harus melakukan dengan pilihan yang bertanggung jawab. Semoga menjadi berkat